Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya doakan pada kesempatan kali ini, siapapun yang mendengar, melihat saat ini ataupun di masa-masa tertentu, kehidupan rumah tangganya lebih baik, lebih bahagia, lebih harmonis, dan mendatangkan keberkahan dan mengantarkan ke dalam husnul khatimah, sehingga bisa bertemu dengan keluarga nanti dalam keadaan bahagia bersama dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, pertemuan atau jumpa kita pada sore hari ini, kita akan membahas tentang istri mulia. Gambarannya seperti apa sih istri mulia itu? Yang pasti bahwa saya tidak mungkin akan menggambarkan secara utuh tentang istri mulia itu seperti apa. Tapi paling tidak dengan pembahasan ini sedikitnya terbahas dan kita kemudian memiliki gambaran utuh tentang bagaimana seorang istri yang mulia. Pelajaran ini lebih baik, lebih tepat memang yang mendengarkan adalah emak-emak atau ibu-ibu gitu. Baik itu ibu-ibu baru yang baru menikah atau ibu-ibu yang sudah lama, termasuk nenek-nenek barangkali yang mendambakan cinta tetapi kemudian belum bisa menemukan kebahagiaan gitu. Karena tidak sedikit walaupun sudah nenek-nenek merasa bahagia dalam rumah tangga, ada yang belum sampai gitu. Tapi ada juga yang Masya Allah, Allah berikan karunia baru saja menikah tapi kebahagiaan sudah dia dapatkan gitu. Semuanya ada bagiannya, tetapi yang paling terpenting bagi kita adalah bagaimana kita belajar agar bahagia sejak awal sampai kemudian kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang disebut ahli syakirin atau abdan syakirin, hamba yang bersyukur kepada Allah sejak awal kita kemudian beribadah dalam kerangka rumah tangga. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mulai dari kelemahan laki-laki dan apa solusinya untuk ibu-ibu atau wanita yang oke punya seperti apa. Jadi kelemahan istri suaminya seperti apa kita bahas. Nanti kemudian bagaimana solusi dari seorang wanita atau istrinya yang solusinya ya barangkali walaupun sederhana tapi ini memikat hati untuk dilakukan. Yang pertama, kelemahan laki-laki itu adalah mata mudah tergoda. Mata mudah tergoda. Jadi laki-laki itu ya melihat wanita cantik, tergoda luar biasa. Dan memang seperti begitulah. Itu laki-laki. Dan itu fitrah. Dan itu memang merupakan sebuah sebuah realitas yang harus dihadapi oleh seorang laki-laki. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan ini bahwa apabila seorang laki-laki melihat seorang wanita kemudian menarik hatinya, maka dia langsung pulang ke rumah, kemudian menyelesaikan hajatnya di rumahnya bersama dengan istrinya. Itu kenapa hadis ini muncul? Ya karena memang begitulah realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dari sejak zaman dahulu sampai hari ini apa lebih luar biasa lagi. Kalau zaman dahulu mungkin barangkali langsung
langsung orangnya dilihat. Hari ini kan bisa lewat YouTube, lewat gambar-gambar yang lain. Apalagi kalau kita punya satu grup yang salah satu anggota grupnya tuh nyeleneh, suka ngirim-ngirim gambar-gambar yang enggak itu seperti itu. Nah, itu laki-laki biasanya matanya itu mudah tergoda gitu. Nah, sekarang bagaimana sebagai istri yang mulia itu, istri yang oke ini itu menghadapi masalah seperti begini. Nah, itu apa? Makanya solusinya adalah apa? Tampil indah di depan suami. Selalu tampil indah di depan suami. Kenapa tampil indah di depan suami? Bahasa kita barangkali begini. Seorang suami bisa jadi pulang ngedadak. Dari kantor pulang ngedadak. Ada waktu 2 jam, dia pulang ngedadak. Karena apa? Dia tergoda matanya oleh wanita lain. Sementara Rasulullah menyunahkan jika kemudian laki-laki tergoda dengan perempuan lain di luar sana, maka dia pulang. Bayangkan oleh emak-emak, kalau kemudian saat pulang, emak-emak dalam kondisi tidak rapi, tidak pas, tidak bagus gitu. Makanya sebisa mungkin seorang perempuan kondisinya itu ya indah dilihat lah, seperti itu. Walaupun kemudian di rumah dan suami tidak ada barangkali, walaupun tentu tidak bersolek ya, karena tidak semua laki-laki senang dengan perempuan bersolek, tapi rapi gitu kan. Kira-kira pagi-pagi sudah mandi gitu. Jangan punya alasan bahwa ngurus anak nggak bisa mandi, tidak ada cerita begitu. Mandilah dulu gitu kan. Bahkan kalau perlu sebelum suami pergi kita sudah mandi, supaya dia merasakan nikmatnya kemudian sentuhan dari istri gitu. Karena apa? Ketika suami melihat istrinya saat mau pergi, itu akan berbeda respon pada saat kemudian ada godaan di luar. Dia akan mengatakan, oh di rumah juga ada yang lebih indah dari itu. Kalaupun kurang indah, ada pepatah mengatakan memang keju itu enak. Memang kemudian hamburger itu enak, atau martabak itu enak luar biasa. Tetapi itu semua hayalan, karena semuanya masih haram. Gitu, belum menjadi hak milik kita. Tetapi di rumah walaupun barangkali singkong rebus, tapi itulah yang kemudian yang bisa dinikmati sampai tuntas dan sampai puas. Nah, laki-laki normal biasanya seperti itu. Dia akan pulang dan menikmati istrinya. Untuk itu maka ibu-ibu, tampillah indah di depan suami kapan saja dan siapkan itu kapanpun dia datang. Kapanpun dia dan jangan pula alasan lagi masak lah, lagi apa. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, seorang laki-laki keinginannya tidak bisa dibendung. Rasulullah menggambarkan seorang perempuan wajib melayani suaminya pada saat suaminya ingin, walaupun dia sedang berada di atas unta, sampai seperti itu. Nah, kalau sedang masak kan tinggal geser dikit kamar tidur kan begitu. Makanya bisa diselesaikan. Makanya jangan punya alasan apapun itu harus disingkirkan dari pikiran seorang ibu, seorang istri untuk tidak melayani suaminya. Maka buat penampilan di rumah ya, walaupun barangkali tidak menor ya, tetap menarik kapanpun suami datang. Ini caranya untuk menaklukkan kelemahan laki-laki, yaitu mata mudah tergoda. Yang kedua, yang namanya laki-laki itu gampang bosan. Gampang bosan. Nah, ya gampang bosan. Makanya solusinya bagaimana? Ganti baju tidur tiap malam. Ini penting. Ibu-ibu tolong gitu. Kalaupun minta sesuatu kepada suami, mintalah sesuatu yang menyenangkan dia. Contohnya apa? Wahai suamiku, tolong belikan aku baju tidur yang berganti-ganti. Gitu. Nah, tentu suami yang oke, ya ini karena kita sedang tidak membahas soal suami, ya tentu harusnya sebenarnya suami tidak perlu diminta untuk urusan seperti begitu gitu. Bahkan budgetnya bisa lebih untuk urusan seperti demikian. Karena memang dia tahu kelemahannya, itu gampang bosan. Lihat baju hari Kamis warnanya biru sampai hari Senin warnanya biru itu masalah gitu. Itu masalah. Bagi laki-laki masalah. Makanya gantilah bajunya. Baju diganti, semuanya bisa diganti seperti itu. Yang kenapa nggak bisa ngeganti apa-apa. Bahkan kalau perlu misalnya ganti lipstik, kalau memang istri suaminya suka lipstik silakan ganti gitu. Karena memang ya demikianlah laki-laki gampang bosan. Agar kemudian tidak membosankan, maka ganti baju tidur diganti, atau baju kehidupan sehari-hari gitu loh. Jangan ini mah tidur pakai daster itu, masak pakai daster itu, apalagi kemudian nyuci baju pakai daster itu, padahal bajunya banyak dengan alasan malas atau berat
untuk melepasnya karena apa? Sering-sering nyuci seperti itu. Tidak gitu. Sebagai wanita yang oke, tidak demikian. Karena kelemahan suami seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, hal yang lain barangkali butuh diinikan, kelemahan laki-laki atau suami, yaitu apa? Manja saat di rumah. Jangan salah itu. Kalau emak-emak itu melihat anaknya manja, bapaknya lebih manja dari itu. Bapaknya lebih manja dari itu. Makanya apa? Sebagai wanita yang yang siap segala keadaan, maka apa? Harus siap menyiapkan diri untuk memanjakan suami kapan saja. Kapan saja. Gitu. Kadang-kadang suami pengen lelendotan, pengen apa, ya layani saja gitu. Kadang-kadang suami pengen sesuatu yang barangkali hanya layak dilakukan oleh anak usia di bawah 5 tahun misalnya kayak gitu, lakukan saja. Karena memang begitulah seorang laki-laki itu manja saat di rumah, itu manja. Walaupun di luar gagah luar biasa, dia ahli strategi perang, dia ahli misalnya ahli ekonomi, ahli segala macam, dan dia memiliki kepemimpinan yang luar biasa bagus, dan dia ternyata kemudian hebat dalam mengendalikan anak buahnya di luar sana. Tidak, di rumah dia ingin bermanja-manja dengan suaminya. Kebalik ya, bukan istri yang manja-manja pada suami, itu kadang kala saja kalau istri, tapi rata-rata kebanyakan itu justru suami yang ingin mendapatkan dimanjakan oleh istrinya. Contoh, makan pengen dilayani. Ada seorang suami yang luar biasa, makan pun pengen disuapin gitu, sampai mandi pun pengen dimandi, itu ada gitu. Itu mesti disiapkan. Artinya apa? Siapkan diri untuk memanjakan suami, apapun bentuknya. Dari makanan boleh, memanjakan suami dari makanan. Contoh, memilih makanan terbaik di rumah untuk suami, itu namanya memanjakan suami. Gitu. Memilihkan kemudian tempat tidur yang paling nyaman untuk suami, itu namanya memanjakan suami. Memilihkan seorang pembantu yang pembantu itu pintar menyetrika di rumah supaya istri nyaman, suami nyaman, itu juga termasuk memanjakan. Kalau istri tidak sempat untuk menyetrika karena kesibukan, anaknya 8 misalnya nggak keurus, ya sudahlah begitu. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, coba gitu. Ibu-ibu, mak-mak, jangan salah. Suamimu itu lebih manja daripada anakmu. Itu. Nah, sekarang masalahnya kalau ada perempuan tidak merasakan laki-laki seperti itu tandanya apa? Oh, kasihan. Serius kasihan sekali. Kenapa? Tidak merasakan nikmatnya suami manja itu. Kenapa? Bisa jadi Anda lebih galak daripada suami. Hati-hati itu. Kalau Anda lebih galak dari suami tidak bisa bermanja-manja. Kalau Anda lebih keren dari suami tidak bisa bermanja-manja. Padahal, Anda pengen tahu, salah satu kebahagiaan seorang ayah manakala datang putrinya yang usianya di atas 15 tahun, dia masih bermanja-manja dengan ayahnya. Dia memeluknya dari belakang, dia kemudian dekat dengan ayahnya. Senangnya luar biasa. Seperti itulah bagaimana seorang istri manakala mendapatkan bermanja-manjanya seorang suami. Itu bukan berarti dia tidak jantan, bukan berarti dia tidak hebat di luar, bukan, tapi memang kadang-kadang perlu keseimbangan. Ini penting, maknanya begitu, butuh keseimbangan. Apa keseimbangannya? Di luar dia gagah, dia hebat, dia mimpin banyak orang, dia bisa mimpin rapat seharian full tenaga luar biasa, tapi ingat, dia butuh keseimbangan dari tegas adalah lembut. Oke? Keseimbangan dari kecepatan berarti kelambatan gitu. Keseimbangan dari ketegasan adalah kemanjaan. Ini penting. Makanya seorang istri yang paham betul tentang watak dan karakter seorang suami, dia akan menyiapkan diri untuk dimanjai oleh siapa? Oleh suaminya gitu. Dan banggalah, bahagialah kalau memiliki suami yang manja seperti begitu. Bisa menyuapinya gitu kan. Bisa kemudian ngerik kumisnya, mencukur kumisnya dan sebagainya, bisa bermanja-manja gitu. Karena betapa indahnya seorang suami yang kadang-kadang ingin tidur di pangkuan istrinya. Itu indah sekali. Anda seorang istri, belum pernah suamimu minta begitu, aduh, masya Allah, sengsara kau gitu. Untuk itu rubah cara hidupmu, rubah cara berpikirmu, kemudian rubah sikapmu terhadap suami supaya dekat dan mau bermanja-manja di
dirimu, gitu. Oke? Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, suami itu biasanya suka berantakin rumah. Ini kerjaan istri suami itu berantakin rumah, biasanya begitu. Tapi walaupun ini tidak semua laki-laki ya suka ngeberantakin rumah, tapi rata-rata kayak begitu. Cuek, bebek, nyimpen baju di mana saja. Walaupun ada seorang laki-laki yang rajin, tata titi luar biasa bagus di rumah, suatu saat dia akan ketemu dengan kalimat penyakit namanya ngeberantakin rumah itu. Dan akhirnya repot siapa? Istrinya harus merapihkan. Makanya apa? Apa solusinya? Siap beres-beres rumah setiap saat. Siapkan. Iya, begitulah laki-laki. Dan jangan dicela, karena memang begitulah seorang laki-laki. Gitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, inilah keseimbangan hidup. Di kantor dia mungkin bisa barangkali rapih luar biasa. Atau ada seorang laki-laki yang ingin di rumah itu bersih, rapi, ya, tapi kadang-kadang dia nggak mau beres-beres. Yang mesti beres-beres adalah istrinya. Itu ada. Dan ya normalnya memang seperti begitu. Walaupun ya posisi-posisi tertentu dia bisa beres-beres, rapi-rapi. Tapi kan ini contoh, nggak usah jauh-jauh. Ada sebuah kabar berita bahwasanya Rasulullah SAW sering membantu istri-istrinya untuk bersih-bersih, beres-beres. Hei, ingat, itu nggak setiap hari. Itu tidak setiap hari. Sewaktu-waktu saja. Sewaktu-waktu saja. Gitu. Jangan kemudian mengeneralisir bahwa tiap hari Rasulullah ngurusin, ngebantu istrinya. Emang Rasulullah nggak ada kerjaan apa? Kerjaan Rasulullah banyak, ngatur perang, ngatur strategi menumbangkan Romawi, Persia dan segala macam. Kondisi tertentu Rasulullah mungkin hanya pakai baju asal, belum sempat kemudian merapikan tempat, disimpan saja di satu tempat, istrinya harus merapikan. Seperti begitu. Dan Masya Allah, termasuk saya, orang barangkali punya keistimewaan khusus, ya, sering ngeberantakin rumah, itu saya termasuk. Gitu. Tapi kalau muslimin rahimakumullah, ada kejadian yang memang sering saya alami. Kalau saya misalnya iseng-iseng pengen nyuci piring misalnya, atau iseng-iseng pengen ngebantuin nyuci baju misalnya kayak begitu, Masya Allah itu yang sewot, yang marah itu justru istri. Nggak enak kayaknya lihat suami itu nyuci piring tuh nggak enak gitu loh. Daripada nyuci piring, tidur begitu kan, sering seperti begitu yang saya alami. Makanya kamu muslimin rahimakumullah, kenapa? Karena memang seperti itulah watak perempuan, memang rapi. Yang namanya laki-laki, ya karena semeraut, semaunya gitu loh. Nyimpen celana dalam di mana saja, nyimpen kaos dalam di mana saja, nyimpen sarung di mana saja, kadang-kadang kan. Walaupun rapi, mungkin kata dia rapi, kata istrinya belum tentu rapi. Begitu. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang perempuan, seorang istri, maka siap beres-beres kapan saja. Itu harus disiapkan. Maksud saya kenapa dibicarakan? Harus disiapkan. Mentalitas menjadi tukang beres-beres itu harus disiapkan. Jangan kemudian mungkir. Tahu mungkir itu apa ya? Yang nggak siap gitu. Sampai kemudian semua tetangga tahu bahwasanya si bapak itu memang suka, gara-gara istrinya suka cerita bahwasanya suami saya itu nggak mau beres-beres di rumah, nggak kayak Rasulullah. Contohnya kayak begitu, ya wassalam gitu. Oke, kaum muslimin rahimakumullah, memang berat jadi wanita. Memang berat jadi wanita. Itu berat. Untuk itu maka wahai wanita, saya akan bekali kalian semua agar menjadi wanita mulia dengan 4 prinsip dasar yang harus ada dalam diri Anda. Gitu. Semoga ini bermanfaat. Ya. Yang pertama, ingat wahai wanita, jangan pernah berharap kebaikan kepada suami. Jangan pernah berharap kebaikan dari makhluk. Karena makhluk yang lain itu sama dengan Anda. Makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk yang tidak tahu apa, makhluk yang tidak mengerti apa-apa. Sama seperti Anda. Anda pasti kecewa kalau harapannya kepada suami. Untuk itu maka wanita mulia harapannya hanya ridha Allah saja. Hanya ridha Allah saja. Melayani suami, masak, kemudian mencuci baju, ngurus anak, memandikan anak gitu. Kemudian ngurus rumah gitu, ngurus rumah tangga. Kalau Anda berharap balasan dari suami, kecewa. Pasti kecewa. Karena suamimu tidak bisa membalas itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa membalasnya. Untuk itu maka pada kesempatan kali ini barangkali bolehlah dicoba sebuah doa barangkali.
yang pakai bahasa Indonesia saja. Misalnya begini, ya Allah, demi Engkau, sekalipun aku memiliki istri, memiliki suami yang error seperti dia, gak masalah ya Allah, asal Engkau menanamkan rasa cinta kepadaku untuk suamiku. Walaupun dia merepotkan ya Allah, gak masalah ya Allah, asal Engkau menanamkan rasa sungguh-sungguh dalam dadaku untuk melayani suamiku. Insya Allah dengan cara seperti begini, maka Allah akan membantu. Sehingga apa? Yang berat jadi ringan, yang repot jadi kemudian mudah-mudah saja. Kenapa? Yang sesuatu yang sulit akan jadi mudah. Seperti itu. Kenapa? Karena Allah membantu. Kenapa? Karena harapannya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat loh ibu-ibu, berharap kepada makhluk itu kesengsaraan. Berharap kepada makhluk itu kesengsaraan. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah kedikdayaan yang luar biasa. Anda bisa bahagia sebelum melakukan apapun. Karena apa? Tadi itu, Anda punya backing, Anda punya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para wanita, ingatlah apa hebatnya seorang suami yang di rumah rajin membantu segala macam, tapi di hati Anda tertanam rasa tidak syukur. Gak ada artinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa artinya seorang istri yang memiliki suami yang kaya raya, kemudian apa? Diberikan harta begitu banyak dan istrinya pun dipenuhin seluruh keinginannya. Tetapi kalau Allah mencabut rasa syukur dari hati seorang istri, maka ingat seluruh pemberiannya tidak ada manfaat sama sekali. Tapi bayangkan oleh para istri, para ibu rumah tangga, para wanita. Oke, barangkali punya suami yang tidak hebat-hebat amat, tidak kaya-kaya amat, biasa-biasa saja. Tetapi Allah menanamkan rasa syukur dalam hati Anda. Allah menanamkan rasa ridha dalam hati Anda. Allah menanamkan kekuatan untuk tetap mencintai suami sampai batas akhir, yang kemudian sampai suami wafat atau sampai kemudian Anda juga wafat. Maka Masya Allah, ini merupakan nikmat terbesar yang diterima oleh seorang wanita di dunia ini. Untuk kita apa? Hentikan berharap kepada manusia, hentikan ingin mendapatkan ridho manusia. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan Allah Maha mampu menanamkan cinta dalam diri seorang laki-laki, diri seorang perempuan untuk suaminya. Seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi apa? Ingat, harapan hanya ridha Allah saja. Ini yang perlu ditanamkan. Insya Allah indah, insya Allah nikmat. Apapun bentuk suamimu, apapun gaya hidup suamimu, nggak penting. Yang penting apa? Anda disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda diberi rahmat oleh Allah dengan rahmat yang luar biasa. Yaitu apa? Rahmat mencintai suami tanpa pamrih, luar biasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus memberi. Nah, ini buah daripada harapan hanya ridha Allah. Fokusnya memberi. Pokoknya dalam pikiran seorang istri yang mulia itu hanya satu: bagaimana caranya bisa menyenangkan, gitu kan? Bisa melayani, bisa membahagiakan suaminya. Dan ketika dia tidak mampu, kembali ke nomor pertama, minta lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, demi Engkau ini berat untuk menghadapi suami yang model seperti begini. Permintaannya banyak, manjanya nggak ketulungan, ribetinnya nggak ketulungan, gitu kan? Apa-apa semua pengen dilayani, no problem, nggak jadi masalah. Asal pikiran kita sudah fokus memberi, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kekuatan, diberi kesehatan, insya Allah Anda akan bahagia seumur hidup, sepanjang hidup. Yang Anda layani belum tentu bahagia, tapi Anda sudah bahagia sebelum melayani suami Anda. Kenapa? Karena Allah menghadirkan kebahagiaan kepada diri Anda. Kenapa? Karena fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokusnya memberi dan melayani suami. Kaum muslimin rahimakumullah, yaitu yang kedua. Yang ketiga, sebagai seorang istri tentu tahu betul bahwa kadang-kadang seorang suami itu egois, egonya tinggi, lebih banyak ingin didengarkan daripada ingin mendengar. Itulah laki-laki. Anda harus sadar. Harus sadar. Kalau Anda tidak sadar dan tidak menyiapkan diri untuk itu, bermasalah nanti. Kalau Anda sudah tahu, ini setengah daripada jawaban dari kekisruhan rumah tangga. Untuk itu maka apa yang harus Anda lakukan? Banyaklah mendengar. Banyaklah mendengar. Mendengar lebih banyak dari ngomong, itu lebih bagus. Senang sekali. Anda boleh bercerita, tapi ngomel nggak boleh.
Ada seorang suami yang sangat senang sekali kalau istrinya bercerita banyak tentang anaknya, tentang aktivitas kemudian prestasi yang yang ditoreh oleh anaknya. Itu senang sekali seorang suami. Seperti itu. Tapi sang suami paling tidak suka ketika mendengar yang namanya omelan. Yang namanya kemudian protes, itu paling tidak suka gitu. Mintalah kepada Allah cara terbaik untuk bagaimana menyampaikan gagasan. Banyak cara, 1000 cara Allah sudah siapkan untuk bagaimana ngomong dengan benar pada suami. Caranya bagaimana? Yang paling terbaik yaitu apa? Mendengar lebih banyak. Mendengar lebih banyak. Terakhir kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berharap siapapun yang mendengarkan ceramah saya pada kesempatan kali ini, Anda diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat kitman. Nikmat pelit bercerita soal suami. Kitmannya lebih kuat. Nggak gampang bercerita tentang suami, terutama keburukannya. Terutama keburukannya. Tidak boleh. Keburukan suami cukup sampai pintu kamar. Anak tidak boleh dengar. Apalagi tetangga sebelah. Apalagi teman WA-an, itu udah boleh. Apalagi teman Facebook. Apalagi menjadi status, salam itu. Ini bukan istri mulia. Ini bukan wanita mulia, bukan. Karena wanita mulia adalah wanita yang kitmannya lebih kuat. Dia sanggup menyimpan, dia sanggup menjadi bunker bagi keburukan-keburukan suaminya. Gitu. Dan Masya Allah, ketika Anda tidak kuat untuk urusan seperti itu, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke yang pertama lagi. Mintalah kepada Allah, ya Allah kasih petunjuk kepada aku, kasih kekuatan kepadaku untuk menyembunyikan keburukan suamiku. Seperti itu. Untuk itu maka istri yang mulia, wanita yang mulia adalah apa? Memiliki kitman lebih besar, kitman lebih kuat dibanding dengan kemudian siapapun di muka bumi ini. Seorang pejuang yang sanggup menyembunyikan bagaimana arah gerakan teman-temannya, itu harus dimiliki oleh seorang laki-laki, seorang perempuan atau seorang istri untuk bercerita kepada khalayak tentang istrinya, tentang suaminya. Itu mesti begitu. Makanya kaum subhanallahi sadari betul bahwasanya kitman ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang perempuan. Kenapa demikian? Karena ingat, salah satu tanda wanita solehah itu adalah hafizat. Apa mana hafizat? Memelihara, menjaga, dan kemudian tidak mengumbar kesalahan suami. Menjaga kehormatan suami. Buruknya suami cukup masuk dalam diri saja. Cukup sampai pintu kamar, tidak boleh keluar. Bahkan ke orang tua, bahkan ke mertua, ke siapapun tidak boleh keluar. Cukup dirinya saja. Terus bagaimana dengan Anda? Allah akan menguatkan Anda kalau Anda punya azam yang kuat. Sebab ingat kaum muslimin rahimakumullah, tadi di pertama sudah sampaikan, seorang wanita harus harapannya hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita seperti begini insya Allah akan banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, kemudian sikap-sikap yang bagus. Allah akan menolong. Ingat, Anda sehebat apapun, Anda kuliah dimanapun, berapapun S Anda, mau S1, S2, S3, tapi ingat, Anda masih butuh Allah Subhanahu wa taala. Anda betul-betul membutuhkan Allah agar Allah kemudian menolongnya pada saat melayani suami. Dan ingat kaum muslimin rahimakumullah, para ibu, berbahagialah kalian. Kenapa? Karena kalian adalah salah satu di antara umat Nabi Muhammad SAW yang disiapkan masuk surga seperti masuk surganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat pada saat itu menyampaikan bahwa akan masuk surga dari pintu ini, pintu itu, dan seterusnya, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, aku masuk pintu surga dari pintu mana? Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau bisa masuk surga dari pintu manapun yang kau suka.
Kemudian bagaimanakah dengan perempuan? Masya Allah, perempuan itu selama Anda menegakkan Islam, sholat, zakat, saum, haji Anda tegakkan, kemudian tidak batal syahadat, kemudian fokus untuk melayani suami dan menyenangkan suami, membahagiakan suami, menjadi orang wanita solehah di hadapan suami, yaitu apa? Qanitatnya tinggi, hafizatnya tinggi, maka insya Allah Anda akan dapat rahmat dari Allah berupa apa? Masuk surga dari pintu manapun Anda suka. Luar biasa. Bahagialah jadi seorang istri, dan bahagialah bagi orang-orang yang mengerti bahwa wanita hanya dibutuhkan hanya dua, qanitat dan hafizat. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita teruskan dengan pertanyaan-pertanyaan dari yang terkirim melalui Facebook kita, dan semoga bisa menjadi solusi untuk teman-teman kita yang bertanya. Yang pertama akan saya bacakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, gimana cara menghadapi suami yang sering melakukan kekerasan? Apakah sebagai istri mulia harus sabar dan diam saja? Ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekerasan suami terhadap istri memang tidak layak dilakukan. Memang tidak layak dilakukan. Anda juga memang harus mengingatkan suami dengan cara-cara yang santun, yang baik, dan gak boleh didiamkan. Suami yang keras terhadap, melakukan kekerasan, memukul misalnya, menendang misalnya, dan lain sebagainya, itu sebuah kekerasan. Tapi ingat, itu mungkin di masa muda ada, kebanyakan rata-rata di masa muda. Setelah usia di atas 35, 40 itu biasanya mereda gitu. Tapi saya kasih trik, trik saja untuk ibu-ibu, emak-emak itu ya. Bagaimana solusi supaya suami berhenti melakukan kekerasan? Yang pertama, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana cara memperbaiki suami. Bacalah oleh Anda kalimat ihdinas siratal mustaqim sesuka Anda. Minta pada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada Anda bagaimana cara menghentikan suami ini melakukan kekerasan. Itu yang pertama, mintalah pada Allah, serahkan kepada Allah. Atau kalau Anda mau, silakan lakukan terapi diri. Contoh kalimatnya begini, Anda boleh menghafalnya. Ya Allah, sekalipun suamiku sering melakukan kekerasan kepada aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas dengan punya suami model seperti itu. Karena ingat, suami Anda adalah takdir Anda, dan wajib Anda terima. Dan sebagai seorang mukmin, harus ridho ba'dal qada. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda katakan pada Allah, ya Allah, aku pasrahkan kepada Engkau bagaimana cara memperbaiki suamiku yang suka melakukan kekerasan itu. Supaya apa? Biarlah Allah yang melakukan, yang memperbaiki. Karena ingat, tidak ada yang sanggup memperbaiki suami Anda, termasuk Anda tidak bisa memperbaiki, kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Anda punya uang miliaran, Anda punya uang luar biasa banyak, Anda kasih tuh suami uang yang banyak, harta yang banyak, pelayanan yang oke, luar biasa. Ingat, tidak mungkin kemudian suami akan berubah tanpa peranan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, sekalipun manusia di muka bumi ini mengumpulkan hartanya untuk merayu untuk mentaklif al-qulub seorang itu tidak mungkin bisa. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Anda jangan sibuk memperbaiki suami Anda. Yang sibuk perbaiki diri Anda, hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lakukan. Makanya apa? Setelah Anda ikhlas menerima, maka apa? Pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada Allah, ya Allah, aku ikhlas dan aku pasrah tentang suamiku. Tolong perbaiki. Aku menunggu ya Allah, karena aku berharap suamiku bisa lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama itu. Yang kedua, ajaklah bergaul. Ajaklah suami untuk ngaji, untuk bertemu seorang ulama, bertemu seorang ustaz, atau berkonsultasi. Atau Anda bolehlah bilang kepada suami Anda, wahai suamiku, datanglah ke rumahnya Pak Hafidin gitu. Bertanya banyak hal soal bagaimana menata rumah tangga yang ideal, yang bagus, yang indah gitu. Toh beliau juga punya istri cukup banyak, istrinya 4, tapi semuanya akur, rapi, enak gitu kan. Tentu ada triknya, tentu ada ininya. Anda kan hanya satu punya suami, punya istri.
Masa tidak lebih bisa dari beliau? Seperti itu. Anda boleh, silakan kalau mau. Anda boleh misalnya menyarankan itu. Jadi Anda memang wajib sabar, tapi nggak boleh diam. Tidak boleh diam. Anda lakukan aktivitas ikhtiar imani yang tadi. Pertama tadi apa? Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya pada Allah. Dengan tadi saya sampaikan, ya Allah, sekalipun Engkau memberikan suami model seperti itu, aku ikhlas menerimanya ya Allah. Dan aku pasrahkan kepada Allah untuk memperbaikinya. Gitu kalimatnya. Terus lakukan itu dan melakukan ihdinas shiratal mustaqim. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Daripada Anda ngomongin suami, daripada Anda marah-marah pada suami, daripada Anda melawan suami, nggak ada ceritanya. Karena apa? Yang bisa merubah hati suami Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ajaklah suami Anda supaya kemudian berkonsultasi dengan orang yang punya pengalaman lebih baik, lebih bagus. Itu barangkali semoga bermanfaat. Kemudian yang kedua, Ustadz, bagaimana caranya menghadapi seorang suami yang hanya di rumah saja, tidak mau bekerja? Lalu sikap apa yang harus saya ambil? Gak mau kerja, di rumah saja, bagaimana? Ini memang problem. Ada suami tidak mau kerja. Ini menghadapi seorang suami yang hanya di rumah saja, tidak mau bekerja. Lalu sikap apa yang harus saya ambil? Ini problem, memang problem luar biasa. Cuma persoalannya dari mana dia dapat rezeki, kan? Bagaimana ibu juga hari ini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak tahu. Kalau dia memang kaya raya, ya biaran saja di rumah. Tapi kalau Anda sendiri yang memang cari uang, sementara istri ongkang-ongkang di rumah, suami ongkang-ongkang di rumah, memang ini problem. Dia berarti tidak faham bagaimana tugas seorang suami. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Ini masalah bagi Anda. Gitu. Tapi ingat, setiap masalah pasti ada pasangan solusinya. Anda harus yakin itu. Gimana? Setiap masalah ada pasangan solusinya. Ada pasangan solusinya. Bagaimana solusinya? Sama seperti yang tadi. Minta pada Allah, ya Allah, demi Engkau aku ikhlas punya suami di rumah saja, di rumah saja. Saya ikhlas ya Allah. Saya ikhlas. Ini takdir untuk saya. Memang beginilah takdir saya ya Allah. Aku ikhlas, aku terima. Aku wajib ridho ba'dal qada ya Allah. Aku terima. Aku terima. Dan aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah, bagaimana caranya suami saya itu rajin bekerja dan lain sebagainya. Hanya Engkau yang bisa merubahnya ya Allah. Gitu. Katakan sanjung Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibu-ibu di rumah, perhatikan. Anda tidak bisa merubah apapun tanpa hukum Allah Subhanahu wa taala. Anda juga tidak berusaha merubah hati manusia menjadi baik, sama sekali tidak bisa. Yang bisa semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara merubah orang lain supaya baik adalah bukan merubah orang lain tersebut lewat kita. Tapi apa? Caranya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki lebih dekat. Sampai betul-betul Allah memberikan inspirasi kepada kita, suami ini siapa sebenarnya? Apa tugasnya untuk hidup saya? Wahai para ibu, kalau suami Anda yang error itu menjadi sebab Anda masuk surga, kenapa Anda harus tolak? Kalau suami Anda yang keras kepala, yang suka melakukan kekerasan dan mualas di rumah itu, yang pengennya di rumah saja begitu, usaha nggak mau, bahkan nggak bisa usaha. Kalau itu menjadi sebab Anda masuk surga, kenapa Anda harus tolak? Kenapa Anda harus tolak? Ayo, mulai syukuri hal-hal tertentu. Sok, silakan mulai. Anda mungkin suamimu Anda di rumah saja, tapi Anda jarang sekali ke rumah sakit. Anda mungkin punya suami di rumah saja, tetapi rezeki Anda selalu mengalir, diberi kecerdasan untuk jualan online. Suaminya ongkang kaki, ngabisin duit doang, nggak masalah. Tetapi ternyata Anda diberi kebahagiaan, bahagia luar biasa. Kalau Anda pernah memberikan uang kepada suami dengan sangat bahagia, maka ingat itu kebahagiaan yang luar biasa. Belum tentu didapatkan dengan suami yang berbeda. Makanya Masya Allah, yang terpenting hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hanya itu. Dan ingat, jangan pernah berharap punya suami lebih dari itu. Jangan pernah berharap.
Karena itu harapan kosong sama sekali. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hati Anda, oke? Agar Allah memperbaiki keadaan Anda, agar Allah memperbaiki tubuh Anda, agar Allah memperbaiki kecerdasan Anda, agar Anda bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk suami Anda yang error itu, gitu. Pilih yang mana? Suami baik Anda error atau Anda baik suami error? Pilih yang mana? Tentu kalau pilihan yang bagus adalah suami baik, istri baik. Tapi realitas seperti begitu jarang sekali terjadi. Pasti ada sesuatu. Makanya para ibu, ini fenomena luar biasa. Sekarang itu maaf, seluruh bisnis online rata-rata emak-emak lebih jago daripada suami. Serius itu. Serius. Makanya mintalah kecerdasan pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah daya tahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi suami seperti begini. Wahai para ibu, jika cinta Anda semakin hari bertambah kepada suamimu yang error tadi itu jauh lebih baik daripada apa? Punya suami bagus tapi rasa cintamu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Milih yang mana? Itu. Untuk itu maka sudah syukuri saja. Sambil perbaiki. Itu yang pertama dari hubungan Allah. Yang kedua apa tadi itu? Cobalah kasih tugas-tugas tertentu, bisnis apa. Barangkali suami Anda memang sangat payah dalam urusan bisnis, barangkali begitu. Keluar rumah ngabisin duit untuk apa, wahai ibu? Lebih baiknya sudah di rumah saja. Anda pengen bersenang-senang, tinggal tolak, selesaikan urusannya, kan begitu kira-kira. Gitu. Seperti demikian. Makanya saya tidak akan ngebahas bagaimana seorang istri bisa memperbaiki suaminya, saya tidak. Yang perlu saya bahas adalah bagaimana Allah memperbaiki suami Anda. Berarti apa? Anda harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda harus lebih kuat azamnya untuk selalu lekat dengan Allah, untuk selalu ingin dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak ada makhluk yang bisa beri hidayah kepada makhluk yang lain. Bukankah Rasulullah itu mulia? Bukankah Rasulullah itu jaminan surga? Bukankah permintaan Rasulullah SAW itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi ingat, bagi hidayah tidak dikasih. Bahkan Rasulullah paling tegur, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalimatnya sangat jelas. Untuk itu maka ibu-ibu nggak usah terlalu bernafsu pengen memberi hidayah kepada suami. Jangan terlalu bernafsu untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan suami. Jangan. Nafsu Anda tumpahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terpenting. Karena itulah yang akan menjadikan Anda bahagia. Mungkin suami Anda mengatakan, senangnya saya punya istri sibuk bekerja, aku tinggal makan. Iya, itu kesenangan. Tapi dalam hati yang paling terdalam dia sengsara. Kasihanilah dia. Kalau perlu mintakan ampun pada Allah untuk suami Anda. Gitu. Tapi Anda orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang berbakti kepada suami, Masya Allah, luar biasa. Coba bayangkan, ada seorang istri yang begitu luar biasa bagus sikapnya terhadap suaminya, padahal suami durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya Fir'aun gitu, tapi dia masih Masya Allah, rasa syukurnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaannya luar biasa. Ya Allah, bangunkan untuk aku surga, rumah di surgamu, gitu kalimatnya. Kenapa? Aku begitu luar biasa beratnya berhadapan dengan Fir'aun, gitu kalimatnya. Anda juga bisa begitu. Jadikan justru itu magnet, jadikan itu sebuah pijakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Engkau ya Allah, aku lemah, tidak bisa usaha. Tapi karena Engkau memberikan suami yang model kayak begini, dia harus menjadi kekuatan saya untuk berdoa kepada Engkau. Demi Engkau ya Allah, aku ikhlas, aku ridho menerima suami seperti itu. Tapi tolong aku ya Allah, berikan aku rezeki yang mudah. Jual pampers laku 1 truk, luar biasa itu. Silahkan jadikan suami itu bemper untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya apa? Wasilah itu, Masya Allah. Ibu-ibu, berdoa itu butuh wasilah, ibu-ibu. Ada pakai sholawat, ada pakai baca Quran, ada pakai segala macam. Ya Allah, ibu, dikasih istri suami garang, suka marah, suka melakukan kekerasan atau mual segala keturunan, seperti pertanyaan yang kedua. Jadikan itu wasilah. Ya Allah, aku sudah berbakti kepada suamiku yang error ya Allah, begitu kalimatnya. Untuk itu permudah urusanku ya Allah, gitu kalimatnya. Berikan aku hati yang pemaaf, hati yang kuat, hati yang memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang terdekat aku. Kaum muslimin rahimakumullah, jika Anda suka dengan ceramah ini, jika Anda kemudian mendapatkan manfaat dari ceramah ini, tentu orang lain juga menginginkan manfaat dari ceramah ini.
Silahkan like, silahkan bagikan, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup dari saya sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.